Aku mengikuti langkah Wildan yang menuju ruang inap Aga. Sebenarnya aku ingin datang besok-besok saja. Tapi mau gimana lagi? Pasti sekarang Eyang Swastika tambah membenciku. Ya, nggak apa-apa sih. Aku juga puas memberi peringatan kepada Eyang. Aku tidak setuju saat dia menganggap orang tuaku hanya memanfaatkan keluarga Aga. Entah mengapa, Eyang Swastika begitu tidak menyukaiku. Padahal perjodohan ini karena Papa Erlan, papanya Aga sendiri. Mungkin alasannya karena aku tidak punya keluarga lagi. Jadi mereka ingin aku menjadi bagian dari mereka. Tapi siapa sangka, Eyang Swastika malah tidak suka kepadaku. Sampai di depan pintu ruang inap Aga, aku masih agak ragu masuk atau tidak. Tapi Wildan malah menarikku masuk tanpa aba-aba. Dasar emang pemaksa. Aku cukup lega saat mendapati ruangan ini tidak terisi banyak orang, seperti yang aku pikirkan. Dan Aga yang sedang berdiri entah mau kemana. Selang infusnya pun sudah tidak menancap di punggung tangannya. Aga menatapku agak kaget. Dia menghela nafas. Lah, kemana aja sih? Gak usah dengerin omongan Eyang. Ujarnya terlihat lelah. Aku hanya bisa diam tanpa banyak kata. Tapi aku udah gak tahan sama omongan Eyangmu itu, Gak. Terus aku harus diam aja. Iya, tanyaku pelan. Padahal di sini masih ada Wildan yang mendengarnya. Gue keluar aja, selesain baik-baik lo berdua. Jangan ribut, kalian udah dewasa. Pikir matang-matang keputusan yang diambil. Wildan keluar setelah mengucapkan kata nasihatnya. Aku memilih untuk diam saja. Lagian mau bicara apa lagi? Kita pulang aja, ujar Aga yang mengejutkanku. Emang dia udah sembuh? Kalau belum sembuh gak usah sosokan mau pulang, ujarku ketus. Biarkan saja, dia kadang perlu digalakin. Aku meliriknya sekilas. Kurasakan Aga mulai mendekat ke arahku. Aga menarik lenganku pelan, hingga posisiku sekarang menghadap ke arahnya. Kita sama-sama diam dan saling menatap hingga beberapa menit. Kita pulang, bicara di rumah. Aga berbicara tanpa mau menerima bantahan apapun. Kini sekarang dia malah menuntunku untuk keluar dari ruangan. Tunggu dulu. Aku melepaskan tanganku yang digenggam Aga. Rasanya kurang nyaman saja. Emang udah bilang sama keluarga kamu? Tanyaku agak kesal. Masih marah dengan Aga. Aga berdecak pelan. Keluarga kita lah. Aku udah bilang, jadi gak usah kamu pikirin lagi. Lanjutnya. Kelihatannya dia udah sembuh. Terbukti sifatnya yang kembali menyebalkan seperti biasa. Selalu ribut dengan Aga. Sekarang menjadi rutinitasku. Aku tidak menanggapinya dan kembali diam saja. Ayo. Sekarang Aga kembali menarikku pelan. Padahal tangan kanannya masih diperban. Tapi dia seolah tidak merasakan sakit. Aku hanya mengikuti langkah pelan Aga. Membiarkan dia yang mendominasi. Ternyata di parkiran sudah ada supir dari keluarga Aga. Tanpa banyak kata, aku menuruti perintahnya untuk segera menaiki mobil. Berharap apa yang nanti dibicarakan oleh Aga tidak berakhir menyakitkan. Sampai di rumah pun, kita masih saling diam. Aga yang menatapku dan aku yang sedang menunduk menghindari tatapannya. Dia sebenarnya mau bicara apa? Kelamaan. Aku mau pernikahan ini terus berlanjut. Setelah sekian lama diam, akhirnya Aga berbicara dengan nada tegas. Mungkin di hati kecilku juga ingin melanjutkan pernikahan ini. Tapi keadaan ini memaksa kita untuk berpisah lebih baik, Gak? Kenapa? Aku bertanya pelan. Lah, kita menikah dengan sakral. Kamu mau mutusin begitu aja? Asal kamu tahu, aku ambil keputusan untuk menikah ini gak main-main. Aku serius dengan pernikahan kita ini. Tapi kamu gak bisa ada perasaan sama aku, Gak? Bukannya dalam pernikahan saling mencintai, tapi kita enggak. Perjodohan memang susah untuk bersatu. Kadang ada yang beruntung bisa melanjutkannya, dan ada juga yang kandas di tengah jalan. Seperti saat ini, pernikahanku dengan Aga di ambang perpisahan. Entah akan berakhir bagaimana ini nanti.
Aku hanya bisa pasrah. Aga saja tidak bisa memiliki perasaan terhadapku. Dalam pernikahan bukannya penting rasa saling menyayangi. Aku masih berusaha lah. Tolong kasih aku waktu. Ini cuma masalah waktu aja. Aga berujar tegas. Tapi sampai kapan gak? Aku lihat kamu masih prioritasin Clarina. Memang benar kan? Dia terlihat masih memperdulikan Clarina. Hal sekecil apapun, Clarina masih prioritas pertama dalam hidup Aga. Entah aku hanya keberapa dalam hidupnya. Prioritas? Dari mana kamu mikir begitu? Dia lupa atau bagaimana? Jelas-jelas apapun yang menyangkut Clarina, dia seperti lupa diri kalau sudah menikah denganku. Sepertinya perbincangan kita ini akan berlanjut panjang. Selama ini kamu selalu perhatian sama Clarina. Bahkan dulu hubungan kita pun renggang. Kita jadi orang yang gak pernah kenal satu sama lain. Tahu-tahu malah disuruh menikah. Kamu awal-awal pernikahan kelihatan masih belum ikhlas. Jadi buat apa kalau ujung-ujungnya kamu belum bisa menerima pernikahan ini? Jelasku panjang. Aga terlihat diam sebentar. Mungkin merasa sebagian perkataanku benar. Kamu gak tahu yang sebenarnya lah. Tolong sekali ini aja. Aku mau pertahanin pernikahan ini. Ucapnya tegas. Ucapan tegas Aga menjadi akhir dari perbincangan kami. Aga berlalu begitu saja tanpa mau mendengarkan balasanku. Aku menghela nafas pelan. Memang rasanya aku juga ingin mempertahankan pernikahan ini. Tapi, yang kutakutkan ini tidak sesuai dengan yang kuinginkan. Rasanya benar-benar pusing memikirkan kehidupan rumit kita ini. Kamu ini, dibilangin ngeyel banget gak? Belum boleh pulang kok kamu main pulang aja. Itu suara Mama Wulan yang memarahi Aga karena ingin pulang tiba-tiba. Saat ini keluarga Aga berkumpul di rumah kita, sehingga aku tidak bisa bersikap cuek kepada Aga. Nanti Eyang Swastika semakin julid denganku. Tahu sendiri kan bagaimana sifat Eyang terhadapku? Udah sembuh, Mah. Ucap Aga datar. Memang sifatnya Aga, agak keras kepala. Selalu seenaknya sendiri. Kayla juga kaget, tiba-tiba Aga minta pulang aja, Mah. Tapi lihat kondisi dia yang sekarang datar begini, kayaknya emang udah sembuh. Aku menyindirnya. Selain untuk menghindari suasana yang canggung, aku juga menghindarkan Aga dari omelan Mama Wulan. Biarin aja, sakit juga ditanggung sendiri, ujar Mama Wulan yang tentunya untuk menyindir Aga. Udah lama, Aga laki-laki. Cuma luka begitu kecil bagi dia. Papa Erlan yang sedari tadi dia menyaksikan keributan ini, akhirnya ikut bicara juga. Berbeda dengan Eyang Swastika dan Dinda, yang sedari tadi menatapku tidak suka. Tapi aku tidak ambil pusing. Biarkan saja mereka. Erza bahkan terlihat santai duduk di sofa dekat balkon kamar, tanpa repot-repot mendekat ke sini. Ya udah, semua keluar biar Aga sama Kayla bisa istirahat. Akhirnya Mama Wulan peka juga. Memang sedari tadi aku belum istirahat sama sekali. Keburu keluarga Aga datang jadi tidak bisa seenaknya untuk istirahat. Rencananya semua mau menginap di sini. Dan aku tadi menyiapkan keperluan mereka. Padahal Mama Wulan udah melarang. Tapi aku terus memaksakan diri. Ya, karena ada Eyang. Aku gak mau dijulitin lagi sama dia. Baru saja selangkah untuk mengantar mereka ke kamar, tapi suara Aga menghentikanku. Lah, di sini aja. Bahkan tangan kiri Aga menggenggamku. Kini bertatapan beberapa detik. Tapi aku segera memutus kontak mata dengannya. Aku masih belum terbiasa ditatap Aga sedalam itu. Rasanya seperti flashback ke masa lalu. Masa di mana kita masih saling dekat. Sebelum Aga mengenal Clarina. Saat itu kita terlihat memiliki perasaan satu sama lain.